Heyo para penggemar sepak bola, bagaimana menonton World Cup 2022 sejauh ini? Apakah banyak kejutan? Seperti yang kita ketahui, perlombaan sepak bola dunia ini berlangsung dari 20 November 2022 hingga 18 Desember 2022 dan kini sudah memasuki tahap 16 besar. Dan dengan berbagai macam kejutan tentunya. Misalnya saja Jepang yang berhasil membungkam Jerman dengan skor 2-1. Dan juga Argentina yang keok terhadap Arab Saudi. Sungguh mengejutkan. Dan pada tahap 16 besar ini, apakah kalian tetap mendukung tim sepak bola kesayangan kalian? Tapi dari awal saya berharap Messi bisa melengkapi kecemerlangan karirnya dengan sebuah gelar Piala Dunia gitu. Jadi semacam ya harapan bahwa dia bisa mengimbangi kehebatan Maradona di negerinya gitu. Dan rekap sementara dalam perlombaan 16 besar ini yaitu Argentina berhasil mengalahkan Australia dan Belanda berhasil mengalahkan Amerika Serikat. Dan Senin dini hari Inggris berhasil mengalahkan Senegal. Dalam melawan Senegal, Harry Kane berhasil membuka keran golnya di Piala Dunia 2022 kali ini. Dan timnas Inggris berharap bahwa Harry Kane bisa menjadi pemain penting untuk mengalahkan atau melawan Prancis yang kemarin menang melawan Poland. Inggris melawan Prancis pada babak perempat final di Sabtu 10 Desember 2022 dan keesokan harinya laga besar yang tak kalah serunya yaitu Argentina akan melawan Belanda. Masih dalam babak 16 besar, pada hari Selasa 6 Desember 2022 dini hari akan berlangsung perlombaan antara Brazil dengan Korea Selatan. Perlu diketahui bahwa Korea Selatan adalah satu-satunya tim dari Asia yang pernah masuk semifinal Piala Dunia pada tahun 2002. Berharap membuat kejutan dan membubuhkan tinta emas dalam sejarah sepak bola dengan menumbangkan Brazil. Dalam prediksi sebelum pertandingan ini, tim Brazil dipusingkan dengan berbagai macam cedera yang dialami oleh pemain-pemainnya. Dengan peluang ini, Korea Selatan mengandalkan Son Heung-min untuk memimpin dan memanfaatkan situasi krisis cedera yang dialami oleh pemain-pemain Brazil ini sendiri. Dan ini dia hasil dari pertandingan Selasa dini hari. A moment to savor amidst the... There's no time for the kick. Dan apa kira-kira taktik untuk memperoleh kemenangannya? Pertama, tadi soal peringkat dan kedalaman pemain ya, itu jelas sangat berpengaruh. Juga faktor kebugaran pemain, karena kedalaman pemain atau meratanya materi pemain di berbagai lini yang dimiliki Brasil, pelatihnya berani menurunkan pemain pelapis ketika menghadapi Kamerun di laga terakhir babak penyisihan grup. Mereka akhirnya kalah 1-0, tapi hasilnya bisa dilihat di sini. Para pemain yang tampil lebih segar, sedangkan Korea dengan materi pemain yang tidak sebagus Brasil, mereka lebih kelelahan. Itu terlihat di sini. Kemudian faktor taktik juga berpengaruh. Kesempatan Korea untuk melakukan serangan balik juga terbatas. Dan akhirnya pertandingan hanya akan menanti Korea kebobolan. Dan dalam hal ini kebobolannya cukup banyak ya, 4. Dan 4 itu sebenarnya belum mencerminkan dari jalannya pertandingan ya. Karena banyak yang melihat bahwa Korea pantas berterima kasih pada kipernya. Karena kalau tidak karena kerja keras kipernya, kalau tidak karena kecemerlangan kipernya, mereka bisa kalah lebih telak. Hal ini bisa lihat dari statistik. Brazil itu sepanjang pertandingan melakukan 18 tembakan ke arah gawang lawan, 7 diantaranya terarah alias merupakan peluang. Sedangkan Korea hanya melakukan 8 tembakan dan hanya 1 yang merupakan peluang.
Pertandingan semakin seru, banyak strategi dan taktik yang dimainkan. Karena bukan hanya melihat kemenangan di masa lalu, tetapi banyak sekali tim-tim yang jauh dari kata unggul berdasar track record kemenangannya, tapi memberikan kejutan demi kejutan. Pada Rabu dini hari esok, Portugal akan melawan Switzerland. Kira-kira apa taktik yang akan digunakannya? Dan untuk para tim yang sudah memenangkan pertandingan di 16 besar kemarin, kira-kira apa saja persiapan untuk bertanding di babak perempat final nanti? Di babak-babak berikutnya, kita akan menyaksikan lebih banyak pertandingan yang indah. Karena sejauh ini di babak 16 besar, terus terang tidak terjadi kejutan-kejutan seperti di babak sebelumnya ketika Jerman dan Belgia tersingkir. Di babak 16 besar ini, semua tim besar yang diunggulkan lolos. Dan hal itu menghadirkan pertandingan besar di babak perempat final. Belanda akan menghadapi Argentina, Kroasia akan menghadapi Brasil, Inggris akan menghadapi Prancis. Dua tiket perempat final lain masih akan diperebutkan nanti malam oleh Maroko dan Spanyol serta Portugal dan Swiss. Kalau Portugal dan Spanyol lolos, maka komplit lah bahwa babak perempat final akan diisi oleh tim-tim besar yang memang sejak awal dijagokan akan melaju sampai jauh. Sampai sejauh ini, apakah kalian terus setia menonton pertandingan Piala Dunia Sepak Bola ini? Dan kira-kira siapa pemain yang kalian unggulkan? Taruh pendapatmu atau keseruan kalian menonton Piala Dunia 2022 di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.